Ya, kami serahkan sepenuhnya buat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim dan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan wa fi riwayah idza mata ibnu adam yanqata'a 'amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah. Malam hari ini bersyukur kita bisa ketemu silaturahim ya di forum ini bersama lembaga wakaf IKADI Aceh ya. Insyaallah alhamdulillah dan malam ini memang kita ingin bahas tentang program wakaf IKADI secara khusus seperti itu ya. Nah, memang di IKADI Pusat ini lagi benar-benar bergerak ya untuk mengedukasi umat, mengajak masyarakat menghimpun wakaf ya, dan terus kita sosialisasi ya ke PW-PW ya. Kemarin kita bisa di Bandung, kemudian kita bisa di Banten juga. Ini tinggal jadwal-jadwal berikutnya, nanti insya Allah juga akan keliling ini ke Indonesia ya. Mungkin yang bisa by Zoom, mungkin yang nanti bisa offline, kita akan offline. Memang waktunya sangat terbatas sekali nih. Tapi alhamdulillah adanya fasilitas Zoom ini kita bisa lebih cepat ya untuk langsung ketemu tanpa harus terbang dulu ya. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin saya ingin awali ya. Kenapa IKADI tentunya secara khusus ingin mengembangkan wakaf gitu ya. Nah ini mungkin perlu kita ambil satu sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting bahwa ya kita sebagai lembaga umat ya, lembaga dakwah ormas Islam, dan memang kita berpikirnya adalah sesuatu ini yang akan kita lakukan ini adalah untuk umat gitu ya, untuk umat. Dan namanya sebuah lembaga, yayasan ataupun ormas ataupun lembaga dakwah itu sendiri kan umurnya itu lebih panjang daripada umur pendirinya bahkan, dan umur para pemimpinnya atau pengurusnya atau yayasannya ya, atau para ketua-ketuanya gitu. Nah ini menjadi titik pentingnya bahwa namanya sebuah lembaga, khususnya lembaga umat, lembaga dakwah ya, ini perlu disupport dengan adanya pendanaan gitu ya. Nah salah satu cara bagaimana menghimpun dana untuk umat ini agar program-program keumatan ya, pesantren, masjid, nah itu tetap bisa punya dana ya. Salah satu cara yang paling memungkinkan ya, yang paling besar adalah bagaimana menghimpun wakaf itu sendiri. Nah itulah wakaf ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi satu lembaga, khususnya IKADI sebagai Ikatan Dai Indonesia yang memang merupakan salah satu dari beberapa ormas terbesar ya di Indonesia, yang punya cabang lebih dari 300 pengurus daerah ya. Kecamatan pun sudah masuk ya, dan wilayah sudah semua ada alhamdulillah. Nah itu sosialisasi ini yang sangat penting terus jika bisa lakukan. Dulu memang awal-awal kita hampir setiap minggu lakukan ya. Tapi memang cukup kewalahan juga kalau setiap minggu kita lakukan ya di by Zoom gitu. Nah sekarang kita mungkin akan lakukan edukasi by Zoom, tapi mungkin setiap bulan atau mungkin kalau ada permintaan khusus seperti yang dilakukan oleh wilayah-wilayah IKADI ya, kita akan lakukan ya. Baik, saya ingin memulai dari slide dulu biar kita dapat insight-nya bahwa ini lembaga wakaf IKADI ini memahami bahwa urgensi dana wakaf ya. Ini yang tadi yang mungkin sempat saya singgung di awal bahwa kita sangat butuh sekali menghimpun wakaf ya. Menghimpun wakaf untuk apa? Ya kita punya program yang sangat besar ya. Program keumatan yang sangat besar dan dananya tidak sedikit ya. Dananya yang kita butuhkan itu triliunan gitu, triliunan, karena program kita besar. Nah, di antaranya program IKADI Pusat ini ya, ini membangun 1000 masjid.
Karena permintaan masjid di pusat sendiri itu sangat banyak sekali. Ya, minggu lalu itu hari Sabtu, ya berarti minggu lalu ya. Itu ada orang dari Papua tuh. Ya, nanti lagi dihubungkan dengan dia punya tanah di Papua, punya tanah wakaf, pengen dibangunkan masjid. Ya, datang ke IKD untuk bagaimana IKD bisa membangunkan masjid di sana. Nah, sekarang LWI lagi koordinasi dengan pengurus IKD Papua ya untuk survei tempat, untuk memfoto, dan kita akan carikan dananya. Nah, IKD ini punya program 1000 masjid se-Indonesia, ya, dan ini sudah banyak kita bangun ya, dan sudah data yang terbaru ya 352 masjid baru. Belum banyak sih. Ya, tetapi memang PR masih besar. Nah, artinya kalau satu masjid itu sekitar biayanya 200 sampai 300 juta aja, itu memang masjid juga nggak gede-gede amat gitu ya. Untuk wilayah beberapa daerah sih masjidnya kisaran dananya segitu tuh. Ya, 200, 300, 400, ya maksimal 500 juta. Nah, ini kita hitung ya, dananya ini paling nggak kita butuh ini angkanya tidak sedikit ya, 300 miliar lebih ya, 300 miliar lebih. Kemudian wakaf pesantren. Nah, IKD sendiri kan mulai membangun pesantren itu atas nama IKD. Kalau selama ini pesantren-pesantren itu kan atas nama Ustadz IKD gitu ya. Ustadz IKD kan rata-rata punya pesantren. Nah, sekarang memang IKD ingin setiap bahkan kita mulai dari setiap wilayah dulu, misalnya nanti sampai ke pengurus kabupaten dan kota itu punya pesantren IKD gitu ya. Pesantren IKD, bukan pesantren punya Ustadz IKD gitu ya. Nah, ini kan butuh juga, artinya yang atas nama IKD baru 7 pesantren ya, baru 7 pesantren atas nama pesantren IKD. Nah, kita butuh sekitar 30 pesantren lagi yang akan kita bangun minimal ini. Dan itu dananya nggak sedikit, tadi saya bilang. Dananya itu 15 triliun untuk pesantren ini. Gitu loh, 15 triliun angkanya ya. Kemudian juga wakaf 1 juta Al-Qur'an. Nah, ini kita udah berjalan juga, dan IKD mencetak Al-Qur'an wakaf juga. Dan itu yang sudah kita bagikan baru 100 ribuan ya, dan permintaan Al-Qur'an ke IKD pusat itu sangat banyak sekali gitu ya. Beberapa yayasan lembaga pendidikan itu ngajuin Al-Qur'an minta ke IKD untuk bisa diwakafkan gitu. Dan kita juga ngajak umat berwakaf Al-Qur'an oleh IKD gitu. Nah, ini kan dananya juga nggak sedikit, yang kita butuhkan masih sekitar 45 miliar, itu angkanya miliaran semua, itu nggak ada yang ratusan juta, itu nggak ada lagi gitu. Ya. Kemudian juga wakaf sumur dan air bersih. Nah, ini juga sudah dibangun oleh IKD, ada 275 sumur, dan ini kan memang beberapa tempat itu butuh sumur, butuh air bersih, gitu ya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah IKD membangun sumur, ya, selain air bersih, WC juga, ya. Dan ini masih butuh PR-nya sekitar 19 ya miliar ya, 19 miliar, ini kan angkanya miliaran lagi nih. Nah, gitu. Nah, kemudian yang PR 09 semua, Ustaz ya? Ah? 09 semua, Ustaz. Iya, insya Allah ya. Miliar semua ya. 0-9 semua ya. Nah, kemudian ini yang PR besar kita itu loh. Jadi kita mau membangun markas dakwah. Ini kita punya Wisma IKD lah. Kalau di pusat kan ada Wisma IKD ya, ada kantor pusat kita lah. Intinya menjadi markas dakwah sebagai Islamic Center kita. Nah, ini kita pengen seluruh Indonesia itu punya gedung yang layak gitu, untuk ustadz-ustadz ini bisa berkumpul, bikin training, bikin kajian, dan seterusnya lah. Termasuk juga kita mau membangun juga ya lembaga wakaf itu gedung permanen gitu ya. Dan ini kan dananya kalau kita hitung itu 3 triliun gitu. Bukan sedikit ya, satu gedung 10 miliar itu kan sebenarnya bukan gedung yang besar juga gitu. Ya kan, satu gedung 10 miliar itu ya cukup standar lah, tapi cukup lah ya. Kita mungkin nggak terlalu gede-gede amat, tapi insya Allah cukup 10 miliar gitu ya. Nah, itu kan angkanya kan 3 triliun gitu. Jadi memang PR-nya sangat besar sekali, dan ini kan nggak bisa dipikul sendirian. Nah, kemudian yang juga kita pikirkan mencari dananya itu loh dari mana gitu kan. Menghimpun dana triliunan ini, kalau satu orang 1 juta, 10 juta, 5 juta, belum tentu juga bisa terkumpul gitu. Apalagi kalau cuma iurannya 10 ribuan gitu kan. 10 ribuan berapa ratus juta orang kita ajak gitu loh. Nah, ini kan PR besarnya sebenarnya. Nah, bagaimana solusinya? Itu yang perlu kita pikirkan gitu kan. Nah, bagaimana IKD menghimpun dana wakaf untuk lembaga wakaf IKD. Nah, maka dibentuklah namanya dai wakaf gitu ya. Ini kan namanya kita mengajak orang itu kan perlu dai yang mengajak gitu loh. Gak mungkin orang punya kesadaran sendiri berwakaf ya kan tanpa diajak ya kan? Tanpa diberikan edukasi, tanpa disentuh hatinya, tanpa disampaikan manfaatnya ya kan, tanpa dibuka pikirannya, tanpa diajak gitu kan. Nah, ini butuh dai-dai yang memang IKD punya di situ. Tetapi bagaimana dai-dai IKD ini kontennya ya, dakwanya itu
yang selama ini mungkin banyak tentang iman, tauhid, syukur, ikhlas atau apapun lah materi-materi dakwah kita, bagaimana kita mengajak umat itu materinya adalah wakaf gitu. Wakaf, sehingga wakaf ini familiar di telinga masyarakat, ya ada keinginan, ada kebutuhan, ada semangat untuk menjadikan wakaf ini lifestyle bahasanya, gaya hidup, dan mereka yang ngomongnya wakaf itu bukan suatu hal yang nanti-nanti, yang nggak penting dan sebagainya lah. Jadi wakaf itu suatu hal kebutuhan. Nah, ini PR-nya kita nih. Nah, jadi dai wakaf itu apa? Ya, dai wakaf IKAD ini adalah bagaimana kita sebagai dai, khususnya IKAD, itu menjadi penggerak wakaf. Menjadi penggerak wakaf yang profesional, tentu menjadi teladan juga. Artinya di sini mencontohkan berwakaf. Nah, dalam apa? Dalam rangka membantu umat punya amal wakaf. Gitu loh. Jadi umat ini bagaimana semuanya punya pahala jariah. Nah, bila mana nanti umat ini meninggal dunia, siapapun ya kan, dia punya pahala yang mengalir gitu. Nah, tugas kita dai wakaf mengajak mereka punya wakaf. Nah, ada cara wakaf dengan cara mudah gitu ya, dan amanah tentu karena melalui lembaga wakaf IKAD, insya Allah nilainya juga optimal gitu. Nah, maka insya Allah kedepannya nilai wakaf ini punya dampak untuk umat. Nah, maka ada tiga misi mulia dai wakaf. Satu, bantu umat punya amal wakaf. Dua, bantu lembaga wakaf IKAD menghimpun dana wakaf dan mengelola aset wakaf. Yang ketiga, kita menjadi teladan, menjadi penggerak wakaf. Gitu. Ini yang kita sosialisasi bagaimana mengajak dai-dai ini mulai bicara wakaf. Gitu loh. Mulai mengenalkan wakaf. Bukan cuma itu, tapi membantu umat juga berwakaf. Gimana solusi yang kita tawarkan bagi umat bisa berwakaf ke IKAD? Sehingga dari IKAD ini punya dana wakaf. Gitu. Dan hasil wakafnya ini kan akan kembali ke umat lagi. Nah, dan IKAD bukan cuma sekedar omdo ya, ngomong doang, tapi menjadi pelaku gitu. Berwakaf juga duluan. Nah, menjadi penggerak wakaf. Nah, yang pertama membantu umat berwakaf ini maksudnya seperti apa? Jadi begini, umat kadang perlu diberikan edukasi, pemahaman, dibangkitkan kebutuhannya, ya, dibuka mindsetnya, agar mereka memiliki rasa butuh berwakaf gitu. Kenapa saya harus berwakaf? Nah, kita perlu jelaskan. Dan faktanya juga dari Badan Wakaf Indonesia ini yang paham tentang wakaf itu masih rendah sekali, sangat rendah sekali, ya, yang ngerti wakaf, ya. Kemudian juga sebab terjadinya itu menurut Republika ini ya tahun 2019 yang lalu di survei juga itu minimnya literasi ya tentang perwakafan itu, karena konten wakaf itu nggak banyak yang ngajakin wakaf, apalagi ceramah tentang wakaf belum banyak, khutbah Jumat tentang wakaf juga belum banyak gitu ya. Nah, yang kedua memang menganggapnya masih sebagai suatu hal yang boleh dilakukan, boleh juga nggak dilakukan, sukarela seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR kita gitu. Kenapa saya harus berwakaf? Wakaf itu kan sunnah, nggak wajib, ya kan? Wakaf itu kan mahal, ya. Belum mampu lah saya sekarang, wakaf itu nggak penting, belum kepikiran. Ini tugas kita. Jadi peran dai wakaf inilah yang nanti akan memberikan edukasi, ya, literasi, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ya, membuka hati, pikiran, dan menimbulkan kebutuhan gitu loh. Bahwa wakaf itu penting, kita wajib punya amal jariah. Kalau kita nanti meninggal nggak punya amal yang soleh, nggak punya wakaf, kita mau surga dengan apa dan seterusnya lah. Nah, kajian-kajian wakaf inilah yang nanti kita di IKAD juga sudah punya kontennya untuk kita sampaikan ya kepada umat, khutbah-khutbah Jumat tentang wakaf, ya, kajian-kajian perwakafan. Nah, ini yang menjadi tugas kita sebagai dai wakaf IKAD. Nah, yang kedua tentu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang kita butuh dana, ya, dana besar sekali, nilainya di atas miliaran, ya, nolnya 9 ya, bahkan nolnya 12 ya. Gitu. Jadi ini nggak sedikit gitu. Dan ini kan nggak mungkin dipikul IKAD pusat aja, apalagi IKAD pusat yang bergerak baru 10 orang, baru 20 orang, itu PR-nya berat banget. Ini pundak ini kan akan nggak mampu memikul beban sebesar itu gitu. Maka kita mau menggerakkan se-Indonesia dengan potensi kekuatan IKAD yang ada se-Indonesia ini, insya Allah ya kita udah hitung angkanya sangat masuk akal sekali. Nanti di belakang saya akan jelaskan angkanya. Gitu. Dengan sedikit saja sebenarnya udah selesai masalah ini gitu, karena kita semua paham dan punya semangat yang sama bergerak, gitu ya. Nah, ini saya cepatin sedikit. Ada program wakaf IKAD ini 3 ya. IKAD ini punya program wakaf sebenarnya 3. Yang pertama itu namanya program geser tren, gerakan Rp10.000 bangun pesantren. Ya, melalui wakaf uang tunai lah, ya 10.000, 5.000, 100.000 terserah. Nah, ini kita buka transfer ke rekening IKAD ya, wakaf IKAD. Kemudian yang kedua kerjasama melalui UMKM yang punya usaha. Nah,
Nanti saya jelaskan juga, ini terserah dia punya bisnis coffee, dia bisnis catering, dia punya bisnis apapun, bisa bagian dari keuntungannya 2% saja buat wakaf ya, atau 1%, 2% buat wakaf IKADI. Kemudian yang ketiga adalah kita jadi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah yang kita kerjasama adalah dengan asuransi Allianz Syariah. Nanti alasannya kenapa saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini dulu penting nih. Jadi berapa target penghimpunan wakaf kita di tahun ini? Ya, ini cukup besar PR-nya sebenarnya. Tapi angkanya masih sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita mau mulai dulu. Kalau kita nggak punya target kan kita nggak punya semangat kerja ya. Nah, jadi target penghimpunan wakaf kita tahun ini dari gerakan wakaf uang tunai tadi itu nggak gede ya. Angkanya cuma 40 miliar. Ya, 40 miliar itu bukan angka yang besar. Angka itu sangat kecil sekali, 40 miliar. Ya. Kemudian dari kerjasama dengan UMKM pun 40 miliar juga. Ya, kemudian dari kerjasama dengan Allianz ini, targetnya 1,8 triliun. Mungkin kelihatannya gede, tapi sebenarnya nggak juga gede gitu ya. Dari target kita tadi sekian berapa yang kita mau himpun gitu kan. Nah, maka memang kita butuh tahapan. Nah, dengan kekuatan dai wakaf IKADI ini se-Indonesia, ya, maka sebenarnya kita mampu. Bagaimana nih potensi wakaf dengan 10.000 bangun pesantren? Kalau kita bisa menghimpun 10.000 bangun pesantren itu seperti apa yang bisa kita himpun ya? Jadi kalau di pusat, di IKADI pusat, ya di lembaga wakaf IKADI pusat ini rata-rata ya penghimpunan dari 10.000 itu sekitar 15 sampai 20 juta. Ini rata-rata, ambil yang terkecil. Karena pernah angkanya 30, pernah juga 40 ya, 40 jutaan lah. Dihimpun dari orang yang berwakaf 10 ribuan. Gitu. Artinya kalau kita se-Indonesia, umpama Aceh sendiri ya, Aceh setiap bulan bisa menghimpun wakaf sendiri untuk Aceh nggak ada masalah, nggak harus ke pusat ya. Nah itu kan dengan pola wakaf yang 10 ribuan itu kalau se-Indonesia 34 wilayah ya dengan daerah yang ada 334 setiap bulan nggak usah muluk-muluk 10 juta aja. 10 juta itu kan juga angka nggak gede itu. 10 juta itu sangat kecil dengan jumlah orang-orang yang dai-dai ini punya jamaah ya kan. Punya jamaah, punya komunitas ya kan apalagi yang punya bisnis maka sebenarnya 40 miliar itu setiap bulan cuma 10 juta, tapi semua bergerak, itu insya Allah terhimpun. Nah, yang kedua adalah potensi dari wakaf kerjasama dengan UMKM. Nah, ini gini, jadi IKADI juga kerjasama dengan, di sini ada resto dan ada juga seorang ibu-ibu yang punya usaha gitu ya. Jadi, bersinergi kita menghimpun wakaf melalui kerjasama UMKM. Nah, kalau setiap bulan, satu UMKM itu bisa berwakaf 5 juta, ya maka IKADI ya punya kerjasama dengan 2 UMKM aja itu sudah bisa mengumpulkan 40 miliar juga angkanya. Nah contoh begini nih, ini kan Rasaku ini sudah MOU sama IKADI gitu. Dia datang ke IKADI pusat melalui Ustaz Anik ya, Ustaz Halul, Ustaz Dahlan, MOU kita kerjasama. Dia punya produk namanya Rasaku ya, ini bumbu-bumbu masakan. Nah ini setiap bulan rutin ya, sampai hari ini minggu lalu Ustaz Ainul juga update wakafnya dari beliau nih, wakafnya beliau setiap bulan ke IKADI 10 juta. Satu MKM. Gitu ya. Bagaimana kalau kita bisa kerjasama dengan 10, dengan 20, itu kan angkanya satu bulan aja 100 juta dari satu wilayah dan daerah seperti itu. Itu kan luar biasa sebenarnya. Tadi angka yang kita buat tadi cuma 10 juta aja. Nah, potensi wakaf melalui asuransi syariah Allianz ini seperti apa gitu ya. Nah, ini poinnya di sini adalah bagaimana nanti kita jangka wakaf ini untuk jangka panjang sebenarnya. Ya, 2 wakaf yang di awal tadi itu untuk jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka panjangnya, ya karena usia IKADI insya Allah akan lebih panjang daripada usia pendirinya dan dai-dai wakafnya, maka program wakaf ini akan sangat ideal kita siapkan untuk menyiapkan dana abadi jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Saya mau jelaskan. Jadi kerjasama dengan Allianz Syariah dan IKADI ini kemarin pada saat Munas, ya Munas akhir tahun yang lalu bulan Desember, ya tanggal 10 Desember 2021, kerjasama kita dengan Allianz Syariah untuk menghimpun dana wakaf melalui asuransi. Jadi IKADI sebagai mitra nanti dari Allianz Syariah. Nah, dan sudah dimulai ya pada waktu itu ketua umumnya masih Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sofar Ismail ya, dan pada waktu itu sekjennya Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Kusyairi ya. Nah, yang sekarang Ustaz Dr. Kusyairi jadi ketua umum IKADI ya, dan Ustaz kita ini sudah mengawali ya, sudah memberikan contoh agar apa? Agar kita sebagai dai-dai wakaf ini jadi jangan lagi ada pandangan-pandangan yang yang masih kurang terbuka
ya dengan asuransi syariah, khususnya tentang keuangan syariah, masih punya mungkin pandangan-pandangan negatif, gitu ya. Maka bila sudah dicontohkan oleh guru-guru kita, oleh ketua dewan syuro kita, oleh ketua umumnya, ya insya Allah sudah dilakukan kajian tentunya, gitu ya. Dan ini sudah halal ya, dan kita jalan dengan program wakaf polis ini seperti itu. Nah, ini sebelum yang saya sampaikan juga bahwa sebelum IKADI join sudah ada nazir-nazir wakaf lain yang sudah lebih dulu, ya. Kayak Romedo Afa, Al-Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf itu sudah duluan. Nah, IKADI masuk, ya Kesma masuk, dan beberapa nazir wakaf yang lain juga masuk untuk menjadi mitra nazir. Nah, fatwanya bagaimana hukum fatwa wakaf dan asuransi ini? Sudah ada fatwa tentunya ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 16 ya DSN MUI bulan 10 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bunyi fatwa seperti ini panjang ya, nanti boleh kita baca, filenya ada gitu ya, landasan Qur'annya, landasan hadisnya, qaul ulamanya ya. Intinya sudah selesai ini pengkajiannya, dan sudah ada ketentuan secara khusus dari DSN MUI ya, berapa persentase wakaf yang diperbolehkan ya dari asuransi jiwa meninggal dunianya, dan berapa persentase dari manfaat investasi bila mana asuransi tersebut punya manfaat investasi yang bisa diwakafkan. Nah, ini sudah ada fatwanya, dan yang menandatangannya adalah Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin ya, yang sekarang menjadi Wakil Presiden Indonesia ya, dan sekretarisnya Dr. Haji Anwar Abbas MM ya, begitu. Nah, bagaimana IKADI menyikapi ini? Ya, dari wakaf IKADI Indonesia ini kan ada 34 wilayah dan 300 pengurus daerah di Indonesia. Bila mana? Nah, ini potensinya. Saya mau bicara potensi wakaf melalui polis ini. Jadi, bila ada 10 dai wakaf di setiap PW dan PD, ya, memberikan edukasi kepada umat melakukan syiar wakaf masing-masing hanya dalam 1 bulan, ya, hanya 2 orang saja yang berwakaf, ya. Jadi setiap wilayah daerah itu hanya 2 orang yang berwakaf melalui wakaf polis ini. Ini contoh ya. Ini biar kita paham sedikit tentang pola konsep wakaf polis ini kayak gimana. Nah, ini contoh di gambar di sini saya berikan contoh bahwa ini ada namanya Pak Ahmad. Ya, usianya 40 tahun. Ikut program ya, dari Aliansi Syariah, Alisya itu ya. Dengan iuran tabaruk ya, atau kontribusinya setiap bulan itu 550.000. Dengan usia dia 40 tahun itu, maka ada manfaat asuransi yang diberikan oleh Aliansi ini. Ya, yaitu sebesar 500 juta. Gitu. Ada manfaat santunan asuransi meninggal dunia. Ini santunan asuransinya. Itu sebesar 500 juta. Nah, dari 550.000 yang dia bayarkan setiap bulan, ya secara otomatis dia mendapatkan manfaat santunan meninggal sebesar 500 juta. Maka, ya berdasarkan fatwa tadi, yang bisa diwakafkan adalah ya 40% maksimal. Artinya dia bisa berwasiat wakaf sebesar 225 juta melalui wakaf wasiat, ya, polis asuransi. Bila mana meninggal dunia, maka nilai 40% itu menjadi wakaf untuk IKADI. Seperti itu. Nah, ada porsi menjadi hak waris, yaitu anak-anak, istri atau pasangannya atau orang tuanya bisa menerima waris sebesar 55% dari nilai manfaat asuransi meninggalnya tersebut, yaitu 275 juta. Nah, itu maksimal. Bolehkah di bawah itu? Boleh. Mau 40%, 30% dipersilakan. Ya. Artinya, kalau ada 334 wilayah dan daerah pengurus IKADI ya, yang menjadi dai wakaf itu 10 orang saja. Nggak usah muluk-muluk. Aceh ya, hanya 10 orang saja. Ya. Medan 10 orang. Kemudian di pengurus daerahnya masing-masing punya 10 dai wakaf. Setiap bulan ngajak 2 orang berwakaf melalui polis dengan iuran tadi 500.000 gitu ya. Kan wakafnya ada sebesar 225 juta. Maka IKADI bisa menghimpun dana abadi untuk menjadi dana wakaf jangka panjang itu 1,5 triliun dalam 1 bulan. Nah, ini kan potensinya sangat besar ya. 1,5 triliun dalam 1 bulan. Artinya dalam 1 tahun dana wakaf melalui polis ini yang akan dihimpun oleh IKADI itu ada 18 triliun. Ya, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 18 triliun. Tapi kan kita nggak muluk-muluk, nggak mungkin 100% tercapai. Ya, kita ambil angka pesimis. Angka pesimis itu adalah hanya 10% saja. Ya, hanya 10% saja yang mau. Ya kan? Artinya 90% itu belum teredukasi, masih ragu, masih takut, mungkin masih ada rasa kurang percaya atau apalah alasannya yang mungkin belum tergerak hatinya untuk ikut program wakaf ini. Nggak jadi masalah. Ya, 10% itu angkanya tetap gede, yaitu 1,8 triliun.
ya kan 1,8 triliun. Gitu. Bahkan 1% pun ya masih berapa itu? Ya. 1,8 miliar itu bahkan gitu ya. 180 miliar. Nah, iya, seperti itu ya. Itu kan masih banyak sekali gitu. Nah, tapi potensi itu kan nggak mungkin lakukan sendirian. Nah, ini contoh nih, ada namanya Bapak Fadli Umayyah. Dia mewakafkan polisnya itu nilainya 1,5 miliar. Ya, datang ke IKADI melakukan wasiat wakaf bersama istrinya, diserahkan polisnya kepada Ustadz Anik serahkan sertifikat wakaf ya. Nah, kita saksikan ya. Kemudian ini contoh aja nih ya. Dan sudah banyak nih juga Faluki Irawan menyerahkan wakaf polisnya, nilai polisnya itu 1 miliar. Tetapi dia mau wakafnya 450 juta saja, 40% ya. Karena memang kan maksimal itu. Ya. Ini juga Pak Hengki, ini turunan dari Pak Datuk Tan Malaka ini ya. Juga mewakafkan 500 juta. Ini Pak Sujo Edi Sujoko 450 juta. Ini istrinya Pak Hengki juga 500 juta. Ya ketika buat nanti menjadi masjid, wakaf masjid untuk suatu hari nanti kalau dia meninggal. Kemudian juga ada Ibu Yayang 35 juta, ya Ibu Eca ini juga 450 juta, ya banyak. Ya, kalau mau ditampilkan banyak. Sekarang sudah kalau dipoto di lemari wakaf IKADI itu sudah ada berapa ya 30-40 polis atau hampir 50 polis saat ini, nilainya macam-macam. Nah, jadi kemana peruntukan wakaf yang dihimpun? Ini pertanyaan yang mungkin perlu kami jelaskan juga ya. Nanti wakaf yang dikumpulin IKADI itu kemana gitu ya. Nah, jadi wakaf dari wakaf polis asuransi syariah Aliyah ini diperuntukkan untuk daerah dan wilayah. Jadi Ustaz Anies sudah menyampaikan bahwa haknya nanti bila mana setiap daerah itu punya wakif-wakif dari Aceh. Makanya nih yang Syarifah ini kan kemarin baru ikut wakaf di pusat ya, karena dia tinggal di Jakarta, orang tuanya masih di Aceh, dia pengen wakafnya di Aceh gitu. Nilai wakafnya dia itu nanti untuk kalau suatu hari nanti menjadi wakaf untuk IKADI Aceh. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan bisa kembali ke daerah masing-masing nilai wakaf tersebut. Nah, dengan kerjasama ini kan akan terbuka apa ke depan itu setiap pengurus wilayah IKADI ini punya dana wakaf. Nah, yang paling penting adalah menghadirkan pemahaman kepada para pengurus wilayah IKADI ini bahwa ya mungkin mereka kan pengurusnya nggak lama gitu ya, 5 tahun atau mungkin 4 tahun ganti-ganti. Tapi kalau memahami ini adalah untuk dakwah IKADI ke depan, ya nggak jadi masalah dengan pergantian pengurus setiap tahun itu apa setiap 5 tahun itu kan ini kan untuk umat kembalinya nanti gitu lah. Artinya tidak ada sia-sia yang kita kerjakan gitu. Nah, apakah boleh yayasan ya yang di luar IKADI bekerja sama dengan lembaga IKADI? Boleh gitu. Kalau kita punya sekolah ya yayasan ataupun apapun mau kerjasama menghimpun wakaf melalui IKADI bisa juga. Nanti persentasenya kita sepakati ada MOU khusus nanti dengan IKADI berapa hak IKADI berapa hak lembaga yayasan tersebut dari nilai manfaat yang dihimpun ya. Nah, yang ketiga kita menjadi teladan penggerak wakaf tentunya ya. Nah, maka di sini kita dorong bahwa setiap dai-dai IKADI juga menjadi contoh ya, berwakaf duluan seperti para pengurus-pengurus pusat IKADI kan sudah berwakaf semua tuh ya. Kemarin yang baru ikut juga berwakaf Sekjen ya Pak Ustaz Dr. Khairan yang kemarin baru buat wakaf juga beliau. Ya, Ustaz Anik sudah, Ustaz Khairan sudah dan pengurus-pengurus pusat rata-rata sudah ikut program wakaf ini. Nah, ini Ustaz Dahlan juga bagian dari bendahara IKADI juga sudah ikut berwakaf juga ya. Kemudian ini juga Ustaz Anik yang sebagai bendahara dan beliau juga adalah ketua lembaga wakaf IKADI juga mencontohkan juga ya ikut berwakaf juga oleh polis ini. Dan ada Ustaz Ainu banyak yang lain. Nah, ini contoh prosesnya ya, proses ikrar wakaf yang dilakukan di IKADI. Jadi ada wakifnya membacakan wakafnya, kemudian nanti ada ahli waris membacakan persetujuannya, kemudian diserah terimakan ya di atas materai dan tanda tangan, kemudian diterima oleh lembaga IKADI yang dipoto ini Ustaz Nur Khalis sebagai wakil lembaga IKADI ya, kemudian ditandatangani oleh ahli waris ya, ditandatangani oleh saksi ya, ditandatangani dan semua di atas materai, kemudian diserah terimakan ya, polisnya diterima oleh IKADI memberikan sertifikat wakaf seperti itu. Nah, ini yang sudah berjalan ya. Jadi dai-dai wakaf ini mengajak keluarganya, ya temannya. Ini Ustaz Ridwan nih yang pakai peci, pakai jas ini juga dai wakaf IKADI gitu ya, mengajak temannya untuk berwakaf. Jadi anak, istri ikut semua itu untuk menjadi saksi dan menyetujui ya, berwakaf melalui polis ini. Ini juga ya Ustaz Ridwan, ini juga ada ini Ustaz Muhsin ya, Ustaz Muhsin juga berwakaf.
Ya di IKADI ini Ustaz Arman juga, ya dai wakaf IKADI juga, bawa keluarga atau bawa anak-anak semua berwakaf. Kemudian ada Bu Lia juga, ya ini dari Banten juga, ya, dan IKADI Banten sudah kita edukasi, insya Allah tinggal bagaimana follow up-nya ke depan nanti. Lebih banyak lagi, ya. Dan nilai wakafnya kan juga 1 miliar, ini juga pengurus IKADI juga, ini IKADI Bogor nih, ya, Profesor Dr. Hamim, ya, beliau pengurus IKADI Bogor juga sudah berwakaf ke pusat juga. Nah, kemudian juga ini dari wakaf IKADI mengajak keluarganya juga, ada Bu Rui gitu ya. Nah, ini Ibu Ismuni Harti. Ini juga udah usia 70 tahun ya, 68, 69 kalau nggak salah. Ya, dia mampunya 500.000 per bulan. Bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Walaupun wakafnya cuma 45 juta, ya, dan itu dia bilang nggak apa-apa, yang penting saya punya wakaf 45 juta. Kemudian dia bilang saya punya, dia selain 45 juta wakaf kan ada 55 juta sebagai uang warisannya. Dia bilang kepada kita, ya saya walaupun nggak bisa banyak, paling enggak 55 juta itu kalau saya meninggal dunia bisa buat biaya batu nisan saya, dia bilang, batu penguburan saya, itu kan butuh biaya katanya. Saya nggak mau memberatkan anak saya, memberatkan anak-anak saya, nanti mereka harus cari biaya penguburan, biaya nisan, dan lain sebagainya. Paling nggak dengan ini, ya, dengan program ini saya terbantu, kata beliau ya. Jadi terbantunya apa? Ada wakaf, walaupun sedikit katanya, ada warisan yang bisa dipakai untuk nanti biaya penguburan karena kita akan mati. Nah, itu. Nah, ini kan pemahaman yang sebenarnya gampang kalau kita informasikan kepada orang, ya, kepada masyarakat kita, ya, bagaimana menyiapkan wakaf dan waris itu dengan mudah, gitu. Ya, 500.000 per bulan bukanlah suatu angka yang besar, ya, tapi akan terasa berat kalau hati kita belum memahami pentingnya punya wakaf. Nah, ini bagian dari tugas kita sebagai dai wakaf, memberikan penguatan kepada masyarakat kita agar ada kebutuhan bahwa kita ini butuh amal soleh, butuh amal jariah, butuh wakaf. Gitu. Nah, inilah yang membuat orang akan ringan untuk mengeluarkan per bulannya dia berwakaf, karena dia sadar diri amal masih sedikit, butuh pemberat amal melalui wakaf. Gitu. Nah, ini tugas kita memberikan edukasi. Ini juga dia apa? Saya lupa nama beliau. Ini pengurus di Depok juga, ya. Ini anggota PKS, ya. Ini ketiga sini dia Ustaz Arman, ya. Kemudian ini juga diajak oleh Ustaz Ridwan, berwakaf juga. Ya, ini beberapa contoh beberapa foto bareng-bareng gitu ya yang berwakaf di IKADI. Ini juga ya banyak lah intinya. Nah, maka IKADI perlu sekali memberikan edukasi secara kontinu. Dan ini dulu setiap minggu kita lakukan. Cuma mungkin karena sekarang cukup kewalahan saya gitu ya. Makanya waktunya udah berkurang ya. Tapi insya Allah kita akan mulai lagi lah setiap minggu untuk terus memberikan edukasi. Sempat rutin Ustaz ya berarti ya? Rutin setiap minggu. Nah, bahkan di setiap 2 minggu sekali kita adakan pertemuan di IKADI Pusat untuk rekrutmen, ya, rekrutmen dai-dai wakaf. Ya, pertemuan rutin setiap 2 minggu sekali juga kita adakan ikrar wakaf. Insya Allah tanggal 20 ini kita ada ikrar wakaf, ya. Kita ada ikrar wakaf tanggal 20 besok hari Sabtu, ya. Nah, ini juga ya kita adakan penjelasan seperti yang hari ini saya sampaikan, ya. Ini untuk di pusat, ya, kita sampaikan penjelasannya menjadi dai wakaf. Nah, kita bekali juga dengan kartu nama gitu ya, dan tanda pengenal untuk ya kita benar-benar bergerak menghimpun wakaf. Gitu. Nah, ini penting juga tambahan terakhir mungkin poinnya. Tentu untuk bergerak itu kan nggak mungkin tanpa ujroh gitu. Ini perlu juga saya jelaskan di sini. Kenapa? Karena memang ya orang-orang yang mungkin masih punya pekerjaan lain gitu kan diajak ke sini dengan sukarela, mungkin nggak ada yang mau, ya kan? Kenapa dia harus keluar dana, keluar biaya, ya kan? Bensin minimal atau tol, ya, untuk ketemu orang, itu kan semuanya butuh kos, ya kan? Nah, sedangkan IKADI sebagai lembaga dakwah, lembaga umat kan tentu belum mampu untuk memberikan ujroh langsung kepada dai-dai ini untuk syiar wakaf kan, untuk mengajak berwakaf. Maka kerjasama dengan aliansi syariah inilah menjadi solusi sehingga ujroh diberikan oleh aliansi syariah, ya, karena dia adalah lembaga keuangan dan swasta syariah, tentu ada komisi di sana, ya, dan IKADI sudah kerjasama, ya, tinggal bagaimana kita mensinergikan ini, menawarkan program wakaf dari aliansi syariah dan program yang lain, tetapi ujrohnya dari aliansi syariah seperti itu. Nah, tentang ujroh ini perlu saya sampaikan juga bahwa ujroh ini, ya, ini secara hukumnya tadi sudah ada fatwa, ya, berarti kan secara legalitas halalnya sudah halal. Nah, ujroh yang terima itu dari akad apa? Namanya akad wakalah bil ujroh, gitu ya. Wakalah bil ujroh. Jadi ketika orang ikut program, dia kan mewakilkan
kepada lembaga Aliansi Syariah ini sebagai orang yang mengelola dananya, ya, membayarkan klaimnya, ya, kemudian menginvestasikan dananya, ya, kemudian menjaga dananya, ya, menseleksi peserta dan seterusnya. Itu kan ada hak ujroh di dalamnya. Nah, ujroh itulah yang di-sharing kepada para marketingnya atau para agen-agennya, gitu loh. Jadi disitulah letak ujroh yang kita terima itu, gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan syariah dan halal tentunya. Nah, ini juga akan menjadi banyak pertanyaan dari kalangan dari wakaf. Gimana ujrohnya? Ya, halal nggak? Ya, dijamin halal, ya, halal dan legal, karena mendapat persetujuan dari OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, berapa ujrohnya? Maka ujrohnya ini ada ketentuan, gitu ya. Ada level karir juga di sini. Ya, ada hak yang diberikan kepada dai-dai wakaf melalui ujroh ini. Nah, contoh begini, ya. Dalam melakukan syiar wakaf kepada umat sini ada seorang dai wakaf. Dia bisa mengajak Pak Wakif ini, ya, menyisikan 1 juta, contoh, ya, ini contoh saja. Maka dengan usia wakif ini 40 tahun, maka ya ada manfaat asuransi sebesar 1 miliar. Ya, 1 miliar ini kan menjadi wakaf yang diwasiatkan dengan program wakaf polis ini 45%, 450 juta. Ya. Maka ya hak warisnya adalah separuhnya atau 55%, 550 juta. Nah, berapa ini yang menjadi kewajiban dai wakaf untuk sharing? Contoh, dia sharing ke 30 orang, ya, 30 orang wakif. Kemudian wakif ini ikut program yang iurannya per bulan 1 juta, contoh, ya. Berarti kan dari 30 orang dengan wakaf yang 450 juta itu, persentasenya kita ambil 45% dari 1 miliar, maka 1 orang dai wakaf itu bisa menghimpun wakaf sebesar 13,5 miliar. Ya. Itu kan angka yang sangat besar sekali, kontribusi dari dai wakaf untuk menghimpun wakaf. Ya, 13 miliar. Nah, ujrohnya berapa? Ujrohnya 7 juta per bulan. Gitu ya. Ujrohnya 7 juta per bulan. Ini rumus pengkalinya. Insya Allah nanti bisa detailnya kita baca ulang, insya Allah paham, ya. Nah, yang kedua adalah kita mengembangkan namanya kerja ini kan tidak bisa sendirian, kita butuh tim, gitu ya. Mengembangkan tim syiar namanya, ya. Jadi kita ngajak wilayah, ngajak daerah, pokoknya gitu tuh. Ya, wilayah ngajak daerah, ya, atau ustadz-ustadz yang di pusat ngajak dai-dai yang lain, gitu. Nggak usah banyak-banyak, contoh mampunya 5 orang aja. Nah, ini contoh 5, pengembangan timnya 5, ya, dai wakafnya dari 1 menjadi 5, seperti itu. Bila mana ya 5 orang dai wakaf ini juga bisa memberikan edukasi kepada umat dan mereka 30 orang juga yang berwakaf 450 juta, maka wakafnya kan 67 miliar. Maka seorang dai wakaf yang punya tim 5 tadi, dia punya penghasilan ujroh sebesar 25 juta per bulan. Bila mana 1 orang dai wakaf punya 5 tim dai wakaf. 1 orang dai wakaf punya 5 tim dai wakaf yang melakukan hal yang sama seperti dia. Memberikan edukasi kepada 30 umat, 30 masyarakat, 30 wakif, gitu. Ya, ini baru 5 nih, ya. Nah, tentu kewajiban dari dai wakaf tersebut kan membina, ya, dai wakaf yang diajak, memberikan pemahaman serupa, ya, untuk bagaimana sama-sama beramal jama'i, ya, untuk ayo kerja. Kalau 5 ini kan akan lebih ringan kalau kita kerja lagi ngajak yang lain. Nah, bila mana dai wakaf yang tadi 5 membantu tim 5 lagi mengembangkan program wakaf ini, ya otomatis kan ada 25 dai wakaf dalam satu wilayah, ya, atau satu daerah. Nah, otomatis wakaf yang dihimpun kan akan lebih besar lagi, yaitu sebesar 337 miliar nilai wakafnya. Nah, 337 miliar ini kan menjadi dana abadi IKADI nantinya. Nah, disitulah ada ujroh yang akan diterima sebesar 55 juta nilai ujrohnya. Ya, untuk dai wakaf tadi yang punya tim 25 orang. Ya. Nah, kalau kita kembangkan lagi 5 kali 5 kan 25 orang nih. Artinya sudah cukup besar nih penghimpunan wakaf kita dengan omset yang sama tadi. Maka 1,6 triliun itu sangat mudah kita himpun. Hanya dari 125 orang dai wakaf. Bagaimana dengan potensi IKADI kan? Gitu. Nah, maka dai wakaf IKADI tadi bisa mendapatkan ujroh sebesar 200 juta per bulan. Ini angkanya kalau kita mau hitung lagi bisa ya di atas itulah, ya. Akan nilainya juga ya nolnya 9 gitu ya. Nolnya 9, bahkan nolnya 12 ya. Oke. Potensi wakaf yang dapat dihimpun. Nah, ini contoh saja. Bila ada 40 dai wakaf di setiap wilayah. Contoh di Aceh ada 40 dai wakaf.
Ya, maka kita perlu syiar. Ya, edukasi ini nggak cukup sekali. Sekali mungkin belum paham, 2 kali belum paham, 3 kali belum paham, 4 kali belum paham, 5 kali mungkin belum paham juga, nggak apa-apa. Ya, kita perlu 10 kali, bahkan 20 kali, bahkan 50 kali kita jelasin, mungkin baru paham, gitu ya. Ya, paham untuk apa? Memahami pentingnya punya wakaf, memahami konsep wakaf asuransi dan lain-lain sebagainya lah. Nah, ada 334 pengurus wilayah dan daerah. Hanya ngajak 30 orang doang gitu bahasanya dari setiap wilayah dan daerah itu, tapi dari wakafnya ada 40 nih setiap wilayah dan daerah. Itu kan 180 triliun itu sangat mudah gitu loh. Maka 180 triliun itu ya akan menjadi dana abadi kita. Nah, inilah yang mengapa IKADI ya secara serius di pusat ya mengembangkan wakaf polis ini, karena potensi wakafnya ini sangat besar sekali gitu loh. Sudah ada yang terima belum? Sudah, gitu ya. Lembaga-lembaga wakaf yang lain sudah banyak yang terima, gitu ya. Dana wakaf ini, makanya udah jalan lebih dulu daripada IKADI sudah menerima miliaran juga, gitu ya. Diterima dari mana ya? Karena orang yang berwakaf itu meninggal dunia. Karena berdasarkan wasiat wakafnya, nilai wakafnya diterima oleh lembaga tersebut. Nah, pertanyaan buat kita, apakah dana wakaf ini nanti akan diterima? Ya, insya Allah akan diterima, karena semua akan meninggal kan begitu sederhananya. Ya, nah. Masalahnya meninggal dunia punya wakaf atau meninggal dunia nggak punya wakaf, itu pilihan. Nah, maka tugas kita adalah mengajak orang sebelum meninggal dunia punya wakaf. Selain punya wakaf, punya waris. Gitu. Nah, wakafnya ke lembaga kita yang akan nanti kita akan bangunkan masjid, pesantren, IKADI, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, maka insya Allah ya dengan program wakaf ini kita bisa menghimpun dana abadi umat untuk jangka panjang tentunya ya. Untuk jangka menengah, jangka pendek tadi dengan program-program wakaf yang kita bisa himpun secara tunai langsung ya, kerjasama dengan beberapa pemilik usaha bisa ya. Nah, maka insya Allah ke depan ya di tahun-tahun yang akan datang, mungkin belum 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun, mungkin bahkan 20 tahun ke depan baru diterima, nggak jadi masalah. Tapi kita punya kontribusi di sana. Ya, suatu hari nanti sebab kita yang melakukan ini kan insya Allah akan punya bagian pahala, walaupun kita tidak menikmati wakafnya menjadi masjid, menjadi pesantren, tapi suatu hari nanti generasi kita, ya kan, anak cucu kita yang meneruskan program ini, ya akan menerima wakaf dari kita ini, yang akan meninggal dunia paling enggak, ya kan. Artinya akan menjadi dana yang sangat besar sekali untuk umat ke depan, insya Allah. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami secara konsepnya kepada para dai-dai wakaf IKADI, terutama ustaz-ustaz IKADI yang banyak ini gitu ya, sehingga pola pandangan pemikiran itu tidak pendek gitu lah. Artinya kadang memandang wah ini programnya asuransi langsung negatif gitu ya. Nah, tidak seperti itu gitu. Kita lihat suatu nilai manfaat yang besar ke depan gitu. Kita lihat suatu target impian cita-cita besar ke depan seperti itu. Dan ini kan bisa kita himpun melalui program ini gitu, sehingga kita punya pandangan positif ya, punya semangat yang sama untuk bergerak mengedukasi masyarakat umat, punya wakaf dengan mudah, ringan, ya, dan punya wakaf dan waris secara bersamaan. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Ya, maka ini terakhir ya. Insya Allah kalau kita di sini punya income yang besar, halal, berkah, ya insya Allah akan banyak ya mau fokus, ya, membantu umat menyiapkan wakaf dengan mudah. Nah, ini ada 2 pahala ya, dapat 2 kebaikan, insya Allah income-nya juga besar, pahalanya akan terus mengalir. Nah, ini ada persyaratan nih. Jadi nanti insya Allah tinggal bagaimana kita menyiapkan KTP, TWP, rekening, ya foto, ya beserta KTP, ya kemudian nanti ada yang isi aplikasi, ada biaya sertifikasi 180.000, kemudian nanti ada sertifikasi online, ujian online. Tapi kalau Agustus ini masih bisa free, bukan free sih, tanpa ujian ya, ada relaksasi. Tapi kalau nanti sudah lewat Agustus itu sudah wajib ujian melalui aplikasi handphone. Itu saja mungkin Ustaz, silakan kalau ada pertanyaan terkait ini, nanti kita lanjutkan lagi mungkin kalau ada sesi tanya jawab berikutnya. Silakan. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz, yang materinya luar biasa, walaupun memang tengah malam, tapi insya Allah cukup serius teman-teman mengikutinya. Apalagi ujung-ujungnya tadi ada ujroh gitu. Ujroh bukan hanya di dunia, tapi di akhirat sudah sesuatu yang pasti juga. Ini yang paling penting. Jadi saya ingin juga ke teman-teman, mohon maaf, bukan saya menggurui, jangan merasa bahwa wah ini UUD juga ujung-ujungnya duit. Ya itu harus memang. Orang Islam itu harus kaya. Nah, itu ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada, kira-kira ada 12 orang ini. Silakan bertanya.
putaran dengan tadi tema kita tentang kuantum wakaf. Mungkin perlu saya ini juga sedikit ya, dalam paradigma orang kita wakaf itu hanya bentuk benda bergerak saja, benda tetap di tanah, gedung, tapi yang kita bicarakan malam ini adalah benda bergerak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004. Salah satunya adalah surat berharga atau polis asuransi. Jadi itu ya, itu pilihan yang ketiga seperti Ustadz Zulhamdi sampaikan. Yang 1-2 tadi bisa kita lakukan gitu ya. Apalagi dengan kita punya komunitas. Silakan Bapak Ibu yang hadir, boleh mungkin langsung bertanya langsung, karena sampai sekarang pun di chatting belum saya satu pun pertanyaan. Silakan. Mau mulai silakan Ustaz Roli atau yang lainnya, Ustaz Kalbani, ada Ustaz Zulkiram nih jauh dari Luxmawe, Ustaz. Kami di Aceh memang ini itulah nikmatnya ketika kita online ini, walaupun ngumpul dengan sedikit tapi ini sudah lintas kabupaten kota gitu ya. Silakan. Dari anak dulu. Silakan Ustaz Roli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa lagi. Walaupun sebenarnya program sudah lama Ustaz ya, setahun lalu ya mulainya, tapi memang kayaknya Ana pribadi atau teman-teman lain masih belum begitu on ya dengan informasi ini. Jadi artinya loadingnya kami lambat nih Ustaz. Yang lain udah jalan, di Jakarta udah luar biasa gerak, kami masih baru mulai. Dan baru mulai pun masih proses penjajakan sepertinya ya. Karena apalagi kami di Aceh tidak semua berlatar belakang pemahaman syariah itu ekonomi syariah. Sehingga nantinya kayaknya perlu ada kelanjutan Ustaz dari acara malam hari ini untuk nah ini yang dari daerah ketua dari daerah ada 1 atau 2 orang saja yang bisa berhadir. Jadi Ustaz itu harapan nanti saya. Yang kedua yang terkait dengan wakaf wasiat tadi Ustaz yang ingin Ana tanyakan di kesempatan pada malam hari ini. Di masyarakat Aceh memang khususnya ya barangkali atau mungkin di luar juga seperti itu terkait dengan asuransi jiwa itu ada di kalangan masyarakat, apalagi sebagian kecil barangkali tengku atau ustadz ya di daerah itu agak susah kita ajak untuk ikut asuransi Ustaz. Walaupun dalam paradigma yang hari ini kan wakaf ya, kalau sebelumnya kita paradigma asuransi jiwa. Jadi mereka beranggapan ya yang namanya takdir meninggal lah ya. Kalau memang tidak meninggal ya tidak meninggal. Jadi artinya mereka masih beranggapan tidak terlalu penting untuk masuk atau ikut dalam program asuransi syariah sekalipun. Ada malahan yang mengharamkan Ustaz. Itu salah satu fenomena yang keagamaan di Aceh memang. Ada masih latar belakang keilmuan yang masih tanda kutip klasik yang belum bisa menerima sesuatu yang berbeda ya. Seperti zakat profesi saja di Aceh ada sebagian ulama di sini juga tidak menerima zakat profesi ya. Zakat gaji itu nggak diterima ya. Dan ada sebagian produk zakat tanaman juga tidak diterima di Aceh segelintir ya dari ulama yang ada di sini. Jadi memang ada hambatan secara keagamaan di Aceh khususnya ketika nantinya kami menjadi dai wakaf IKADI yang bersentuhan dengan asuransi. Tapi mudah-mudahan Ustaz seperti Ustaz sampaikan tadi, barangkali karena kurang paham aja Ustaz ya, karena tidak mengerti saja atau memang belum ada produknya Ustaz yang real nampak terkait dengan pengelolaan wakaf yang sukses di Aceh. Nah, jadi kira-kira menurut Ustaz ada nggak solusi ya terkait dengan tantangan pemahaman keagamaan yang berbeda Ustaz, mungkin di Jakarta atau di wilayah provinsi lain yang juga itu ada
Karena di Aceh khususnya hal seperti itu agak sensitif. Ya, kadang-kadang menjadi benturan nanti di masyarakat. Dianggap kita bawa aliran baru. Ya, memaksakan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pahami. Itu Ustaz yang kedua. Yang ketiga, ini terus terang kan nanti apa kelihatannya sangat menarik nih Ustaz ya. Terus terang saya pribadi memang apa dari dahulu memang banyak yang dekati anak untuk ikut asuransi ya, dan khususnya yang terkait dengan wasiat warisan ini belum ada memang. Tapi asuransi jiwa dan sebagainya itu sudah sering, tapi yang terkait dengan program ini baru sesuatu hal yang baru yang Anda dengar. Walaupun mungkin sudah ada sebelumnya di asuransi yang lain ya. Jadi menurut Ustaz bagaimana? Maaf, kamu dulu. Ya. Jadi menurut Ustaz, secara prakteknya kira-kira, karena kendala kita Ustaz adalah kan nanti ada setoran polis Ustaz ya. Polisnya kan yang Anda lihat tadi ada 500.000 paling minimal kelihatannya. Atau mungkin ada yang lebih rendah, karena kan di kalangan kita ada tergantung penghasilan masing-masing kan. Dia semangat berwakaf, menggebu-gebu, tapi memang kalau terkait dengan wakaf wasiat ini kan nanti perlu ada polis yang disetor kan setiap bulan seperti digambarkan tadi. Apakah memang yang bagi semangat ini dengan terbatas, misal Ustaz ya, dengan kebutuhan di Indonesia, Aceh Ustaz, kalau ke Aceh biaya hidup sangat besar ya, melebihi dari biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan besar juga di Aceh. Jadi terkadang untuk menyisihkan untuk hal yang mulia sebenarnya ya itu akan menjadi hambatan. Apakah jadi oleh karena itu apakah setelan per bulan polisnya itu di asuransi Allianz itu memang saklek dia misalnya di bawah 500.000 per bulan ya, atau memang ada kemungkinan yang lebih rendah lagi Ustaz, atau alternatif yang lain. Itu saja Ustaz. Ustaz Jalal yang saya sampaikan kepada Ustaz, dan silakan saya kembalikan. Ya, baik. Saya langsung jawab aja ya. Langsung aja dulu Ustaz. Baik. Ya, namanya satu hal yang baru ya. Hal yang ini kan hal yang baru ya, 2016 baru adanya fatwa wakaf melalui polis ya. Ya, ini kan cukup berat ya kita untuk membuka mindset masyarakat tentang asuransi itu sendiri gitu ya. Dan ini PR besar dan itu nggak ada yang masalah. Dan memang ya suatu hal adanya perbedaan, adanya mungkin trauma masa lalu, mungkin adanya kekhawatiran itu hal yang wajar saja gitu ya. Hal yang wajar saja. Kita kan tidak juga bisa mengajak orang seluruhnya untuk mengikuti pandangan yang sama gitu kan. Artinya orang punya pandangan berbeda ya silakan aja, nggak ada jadi masalah gitu lah. Dan itu hal yang wajar ya. Dan perbedaan pendapat tentang hukum asuransi syariah ya mungkin ada yang masih belum memperbolehkan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang wajar yang kita terima ya, dan itu tidak ada masalah ya. Tergantung bagaimana ya seseorang itu meyakini apa yang dia yakini dengan dalil tentunya ya, dengan fatwa yang dia pahami juga ya. Dan saya juga sebelum join di industri asuransi syariah ini kan juga cukup lama mengkaji ya, karena kan saya alumninya kan Madinah ya. Madinah itu kan kalau kita bisa lihat ya itu kan cukup keras ya pandangannya, kalau nggak sesuai dengan apa qaulullah qaulur rasul gitu ya. Bid'ah ya. Ya, Bid'ah ya. Ya bid'ah, satu hal yang haram dan seterusnya. Tapi kan berkembang ya, di Arab Saudi sendiri itu 2007 itu seluruh ulama berkumpul membahas asuransi syariah ya, asuransi kesehatan, asuransi haji, asuransi umroh, itu kan udah clear gitu kan. Di Arab Saudi sendiri asuransi sudah clear, bahkan ada lebih dari 34, nanti saya kasih lihat lah filenya mungkin kalau mau gitu ya. 34 kalau nggak salah sampai 40 perusahaan asuransi tumbuh di Arab Saudi. Ya, termasuk satu yang bus itu kan juga punya asuransi dia. Bank Ar-Rajhi juga punya asuransi. At-Ta'min At-Ta'awuni Ar-Rajhi dia punya gitu. Nah, jadi kan pemahaman ini kan memang seiring waktu juga berkembang. Kenapa ya? Asuransi itu bukan suatu hal yang apa namanya yang haram kalau kita lihat dari kebutuhannya gitu. Bahwa konsepnya kan berbeda dari asuransi syariah itu kan ta'awuni, konsepnya ta'awuni gitu loh. Ya, ta'awun itu kan tolong menolong. Jadi apa yang dia setorkan itu, nah ini pemahaman masyarakat yang nanti perlu pelan-pelan kita sampaikan bahwa
Jangan sampai masyarakat memahami ketika dia nyetor itu dia berharap kembali uangnya, yaitu yang pemahaman selama ini yang membuat masyarakat tidak lagi mau berasuransi. Kenapa? Karena dia berharap ya dia setor setiap sekian bulan itu dia bisa ambil menjadi uang yang sama atau lebih besar. Nah, itu pemahaman yang keliru karena asuransi bukan seperti itu, gitu loh. Nah, ini perlu banget kita sampaikan bahwa ketika dia menyetor melalui program asuransi syariah itu dana sedekah dia, dana hibah dia, dana tolong menolong dia. Nah, konsep pemahaman inilah yang pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat. Artinya Anda sudah setor 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 juta, itu jangan pernah diharapkan kembali kepada Anda. Karena itu adalah dana yang telah Anda berikan sebagai sedekah, sebagai hibah untuk membantu orang-orang yang kena musibah. Kita himpun bersama dana itu, dan dana itu yang dikelola oleh lembaga asuransi syariah untuk nanti membayarkan klaim, artinya orang yang kena sakit, meninggal, dan seterusnya, menerima dana santunan dari semua pesertanya. Seperti itu. Nah, inilah memang PR kita gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman asuransi syariah itu sendiri. Dan saya juga mengkaji panjang juga sebenarnya, yaitu tentang fatwa-fatwa. Ya, saya kumpulkan fatwa-fatwa dari ulama-ulama di seluruh dunia gitu ya. Karena kan saya juga ketika awal-awal join di industri ini juga perlu meyakinkan diri saya untuk hati tenang gitu ya, bahwa ini sudah halal sesuai fatwa gitu ya, tidak lagi keraguan-keraguan. Dan itu kan memang suatu hal yang wajar karena kita pengen mendapatkan sesuatu itu yang benar-benar kita yakin sepenuh hati bahwa ini boleh gitu ya, secara prinsip syariah yang mau kita jalankan kan begitu. Nah, intinya perbedaan-perbedaan itu ya satu hal yang wajar yang kita terima ya, dan kita tidak bisa memaksa orang semuanya ikut gitu ya. Nggak jadi masalah, orang nggak mau juga nggak apa-apa. Kita kan mengajak mereka pada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan bila mana suatu hari nanti kita, keluarga kita, masyarakat kita terkena musibah, baik meninggal, sakit, kan ada dana bersama yang menjadi dana yang memberikan keringanan untuk kita ya. Ya orang meninggal umpama, bapak ini dia punya anak, anaknya masih kecil-kecil, umpama 2 orang, 3 orang, yang umurnya baru 30-40 meninggal. Nah, anaknya kan butuh biaya sekolah, butuh biaya pendidikan, butuh biaya makan. Gitu kan, maka kita harus sampaikan tadabur gitu ya, bukan tadabur mungkin ya, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Cerita ini yang menjadi penguat kita untuk menjalankan konsep wakaf melalui asuransi ini, yaitu dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasulullah ketika dia mau mewakafkan, mensedekahkan 2/3 hartanya, kan nggak boleh kan, setengah nggak boleh, kemudian sepertiga diperbolehkan. Tapi di situ kan ada pesan Rasulullah kan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya innaka, ya kan, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, wahai kita ya, wahai para bapak, wahai para orang tua, ya, antadhara warathata, engkau tinggalkan ahli warismu agniya, ya kan, kaya raya, ya, kaya raya, agniya, yang katanya agniya kan, khairun, lebih baik, khairun, ya, min antadharahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin, ya takaffafunan nas, minta-minta sama orang lain. Nah, ini kan renungan kita, jangan sampai ketika meninggal dunia anak kita ini menjadi beban keluarga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, dan seterusnya. Tetapi kalau dana dari santunan asuransi ini diterima oleh keluarga kita 1 miliar umpama, nah ini akan membantu tadi anak-anak kita bisa sekolah yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya, butuh biaya hidup dan seterusnya. Ini kan program yang sangat membantu mereka. Sebagian bisa menjadi wakaf. Artinya yang meninggal dunia, meninggal membawa wakaf, membawa pahala jariah. Nah ini kan program yang sangat membantu siapa saja masyarakat kita. Tapi memang perlu kita pahamkan, kita perlu pemahaman. Nah, jadi ini kan tidak langsung orang masyarakat langsung menerima, enggak ya. Gitu. Suatu hal yang sangat wajar ya, dan itu tantangan kita tentunya sebagai para dai-dai wakaf ini, mensiarkan wakaf melalui program ini, ya harus lebih kuat mental kita gitu ya, mental tantangan kita ketemu masyarakat yang belum mau menolak. Toh tidak semua menolak, toh tidak semua anti kan. Nah, jadi ini tugas kita untuk terus belajar sebenarnya bagaimana kita punya ilmu yang cukup, ya punya kekuatan mental, punya semangat ya untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat menyiapkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk akhiratnya gitu. Karena kalau dia mau nabung manual, kan kita ada materi juga nih, mungkin saya kasih lihat sedikit di sini gitu ya, bahwa dalam menjelaskan program wakaf ini ya ada suatu hal yang selalu ya kita berikan ilustrasi sederhana lah. Jadi kalau kita ini mau berwakaf, pengen bangun masjid umpama, ya pengen punya pahala jariah, pengen bangun masjid.
Kira-kira kalau dananya 1 miliar sekarang udah ada belum gitu kan? Atau 500 juta deh, ini coba di-slide saya kasih lihat seperti ini. 500 juta belum ada ya kan, nabung dulu, ya kan? Nabung, nanti kita bangun masjid 500 juta umpama contoh. Kalau kita nabung manual ya, itu berapa bulan? Dari 1 juta kita kumpulin 1 juta itu kan butuh waktu 500 bulan. 500 bulan itu artinya 41 tahun loh. Ya kan? 41 tahun. Ya, anggaplah lebih dari 500 juta plus mungkin ada investasinya mungkin. Ya, tapi kan berapa gitu. Nah, kalau kita nggak yakin umur kita 41 tahun lagi, ya maka ada cara kedua, berwakaf dengan cara program wakaf melalui polis asuransi Allianz Syariah. Contoh, kita mampu 1 juta, yaudah kita 1 juta, kita ada manfaat asuransi yang bisa langsung kita lakukan ikrar wakaf, janji wakaf wasiat kepada lembaga wakaf IKADI. Nah, untuk apa wakafnya? Untuk masjid, untuk sumur, untuk pesantren, dan seterusnya. Nah, tinggal bulan kedua kita iuran lagi, ya. Bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ternyata baru berjalan 3 bulan meninggal. Sebenarnya kan baru 3 juta. Ya kan? Tetapi kan melalui wakaf polis kan bukan 3 juta nilainya, 500 juta dari dana tahun bersama yang akan diterima oleh lembaga, oleh keluarga kita, ya kan? Maka ada nilai porsi mau menjadi wakaf kita 45%-nya, ya sisanya menjadi waris, dan orang sudah bisa berwakaf dengan cara seperti itu plus menyiapkan warisan. Nah, ini memang PR kita itu ya, PR kita untuk bagaimana nanti memberikan edukasi lah intinya ya. Yang penting kita paham pola konsepnya, kemudian ada semangat untuk membantu mereka menyiapkan akhirat mereka plus menyiapkan buat ahli waris mereka, kan itu kan kebutuhan, kewajiban bahkan, ya kan? Kewajiban mempunyai warisan buat keluarga kita yang cukup untuk mereka hidup, ya kan? Waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, ya kan? Wasiyatan lizawjihim haulan wa ikhraj itu, ya. Harus punya dana yang cukup juga, bilangnya setahun untuk hidup keluarga, kan begitu. Nah, jadi ini kan solusi sebenarnya, solusi yang memang butuh dipahamkan. Ya. Karena kalau kita cek di rekening kita hari ini, kita punya rekening apapun banknya gitu ya. Kita cek, udah ada 500 juta belum? Udah ada 400 juta belum? Udah ada 1 juta belum? Udah ada 50 juta belum? Rata-rata kan apalagi ustadz gitu loh, ya kan? Setuju nggak? Ya belum tentu ada uang segitu gitu ya. Ustaz tuntutannya ikhlas, Ustaz. Ustaz artinya diminta ikhlas. Ya ikhlas tapi tidak perlu itu kan. Kita diajarkan Rasulullah untuk menyiapkan agniya gitu kan. Agniya ya khairun laka, ya kan? Min antadharahum alatan. Nah, itu konsepnya, prinsipnya. Nah, kalau mau memahami konsep kekayaan para sahabat, mungkin kita akan kaji lebih dalam lagi. Kenapa Utsman bisa seperti itu? Umar berapa kebunnya, berapa uangnya, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kadang kita tuh kurang energi semangat untuk itu gitu kan. Untuk bagaimana menjadi ustadz-ustadz yang kaya gitu kan, yang sukses, yang bisa punya kontribusi selain ilmu tentunya, selain dakwah. Hilang, Ustaz. Mau bertanya. Ya, silakan, Ustaz. Tadi lagi ya. terputus suara Ustaz. Ya, tadi hilang, saya keluar tadi. Oke, poinnya adalah halo. Ya, kami mendengar suara Ustaz. Ada, video saya ada nggak? Ada. Dengar suara ya. Ya, poinnya adalah tadi ya, kita memang butuh memberikan edukasi gitu, dan butuh semangat kita juga untuk bagaimana ini memang berat tantangannya gitu. Nanti tadi di ayat yang tadi yang dibaca oleh Ustaz tadi, ya kalau kita teruskan ayat tadi kan 261, 262, 263 ya. Kalau kita terusin tuh 264, 265, 266, 267 itu kan ada tantangannya di situ tuh. Ya kan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra gitu. Orang kalau udah mulai rajin sedekah, infak, wakaf itu udah ditakut-takutin setan. Jangan ikut program ini, ya kan? Nanti kamu kurang buat makan, buat sekolah dan seterusnya lah. Ditakut-takuti dengan kekurangan. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, gitu kan? Tapi jawabannya adalah Allah kasih janji buat kita untuk dikasih kelebihan, ampunan dan seterusnya. Nah, inilah tantangannya gitu. Selain tantangan memahamkan masyarakat, ya dengan pelan-pelan tentunya, ya. Artinya kalau mereka paham sih, insya Allah mereka ikut, itu aja poinnya. Rata-rata orang yang ikut ini sudah punya pemahaman yang cukup, sudah teredukasi, mereka ikut. Yang belum teredukasi itu tugas kita dai wakaf, gitu ya. Nah, maka memang ya inilah kita tidak bisa langsung simsalabim gitu ya, atau langsung sekali dua kali orang langsung mau, ya butuh berkali-kali. Nah, itu PR-nya gitu loh. Jadi yang penting adalah kita secara konsep paham, kuat gitu ya, dan ada semangat tadi untuk bantu umat berwakaf, bantu lembaga wakaf IKADI ya, dan kita mau untuk menjadi pelopor dalam melakukan syiar wakaf. Nah, semangat ini yang memang tidak semua orang punya gitu loh.
dan ini kan naik turun gitu, maka harus perlu dikuatin terus. Nah, tadi dari yang kedua tadi adalah masalah iuran itu fleksibel sebenarnya sesuai dengan kemampuan, tapi minimalnya ada angka minimal ya. Tapi sebelum kita bicara angka minimal gitu, ini perlu lagi edukasi gitu lah. Jadi kadang-kadang orang berpikir itu kebalik gitu ya, bahwa yang untuk Allah, untuk akhirat, untuk dia nanti dalam barzah itu kasih yang sedikit, nyesel ya nanti. Ya kan? Maka ini perlu kita edukasi lagi gitu loh. Jadi jangan langsung to the point yang sedikit berapa gitu ya. Padahal Allah udah kasih nikmat umur kita sampai hari ini itu kan udah nggak terhitung. Ya kan? Umur, keluarga, anak, umpama pekerjaan, semua nikmat banyak. Tetapi mau sedekah, mau infak, mau wakaf, mau yang sedikit. Nah ini introspeksi lagi gitu loh. Nah ini butuh edukasi lagi, pemahaman. Gitu. Walaupun memang ada ketentuan sedikit, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dulu menghadirkan bahwa untuk Allah, untuk umat, untuk akhirat, untuk diri kita itu jangan yang kecil. Yang nyesel nanti gitu kan, karena ada cerita kan, ya Ustaz udah paham lah ceritanya gimana ya. Yang menyesal kasih setengah, kasih baju lama dan seterusnya gitu kan. Nah itu konsepnya gitu ya. Ya intinya tugas kita berat, ya PR kita masih banyak gitu ya, dan kita nggak mungkin bisa berjalan sendirian gitu. Kita perlu untuk saling support, saling menguatkan, memahami, ya apa namanya, kemudian juga ya dengan kondisi umat seperti ini, inilah tantangan kita. Jadi bukan berarti membuat kita lemah untuk tidak semangat gitu ya, tapi di situ ada suatu tantangan yang besar, yang insya Allah manfaatnya juga besar untuk mereka gitu. Itu mungkin jawaban Anda, Ustaz. Baik, masih ada Ustaz? Teman-teman yang lain, kalau nggak ada mungkin untuk mengkaji karena waktu kita juga mungkin sangat terbatas, dan seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, memang nggak cukup sekali pertemuan, tapi cukupnya. Tapi bagi Ana mungkin kali ini Ustaz, ya. Mungkin Ana siap mensupport untuk di Aceh. Karena memang terus terang walaupun Ana sudah menjadi dosen, banyak teman-teman mungkin termasuk terakhir kemarin saya sudah punya lisensi cuma sudah mati, kemarin sudah coba bergabung, saya sudah AWP, Associated Well Planner, mereka mengajak untuk bisa bergabung juga seperti itu berbayar juga, tapi saya belum ini, tapi insya Allah ini akan ketemu, walaupun saya dulu mungkin di Takaful, tapi ketika mungkin saya lihat Ustaz Zulhamdi dengan basicnya di Madinah dan itu sudah pas, ini semakin yakin saya kalau ilmu itu memang ya tinggal merefresh kembali, dan ada teman-teman yang di sini nanti boleh. Cuma ada pertanyaan sedikit gitu ya. Ini mungkin untuk pas ini saja. Tadi ada yang nama juga mungkin kita sebagai nazir wakaf. Itu kita kalau LWI, Lembaga Wakaf Indo IKADI, itu nazirnya kan di pusat gitu ya, nanti di Jakarta gitu. Ya mungkin kendala yang tadi ini sekarang ya termasuk mungkin kita bisa lihat walaupun itu tinggal legacy di Arab sana, di Jakarta, memungkinkan Ustaz, kita mungkin di PD atau di PW itu harus ada nazir. Saya bukan berarti ingin saya di ini, sudah nazir yang kompeten, tapi maksudnya ketika emang nazirnya di sini siapa? Oh ada Ustadz Zulhamdi, beliau di Atipula, di mana di Jakarta. Ini agak gitu loh. Ketika daerah mungkin di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini agak ini perlu nggak kira-kira? Walaupun memang saya tahu setiap lembaga itu tidak lebih dari hanya 2 orang nazirnya. Untuk di PD itu apa perlu nggak? Atau cukup menurut kita juga dulu ada misalnya, oh ada nazirnya ACT, ada dompet duafa. Oh itu terus terang, saya kan orang orang Jakarta itu orang Jawa itu. Saya orang Sumatera walaupun istri saya orang Jawa. Itu ketika dibilang Wak Jakarta, Pak Jalal orang Jakarta ini. Jadi agak kurang ini gitu kan. Ini yang pertama. Apa perlu nggak gitu? Ataupun ada otonomi itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik insya Allah saya siap mungkin nanti menjadi lisensi dengan 128.000 online ikut. Kapan kita Ustadz bilang ini lagi nanti saya akan berhubungi secara japri secara langsung. Akan siap dengan Ustadz Roli nanti mungkin untuk ke kabupaten kota. Ini untuk menambah ma'isyah loh ya. Ini untuk teman-teman gitu loh. Cuma ada satu hal Ustadz, setahu saya fatwa nomor 106 tahun 2016 itu di samping ada wakaf polis atau wakaf asuransi dari proteksi tadi orang meninggal uang pertanggungan yang 45% itu kan sudah meninggal. Tapi semua kita pasti meninggal gitu ya. Kalau estimasi saya mungkin meninggalnya setelah 5 tahun berapa, apalagi ada berapa. Ada satu lagi wakaf manfaat investasi gitu. Apakah yang 550.000 itu only tabarruk
untuk ini, atau memang saya pikir kalau 550 untuk di Alianda murah sekali, karena orang di tetangga kita nggak ada seperti itu, kecuali di Takapul ada, tapi manfaatnya tidak terlalu besar memang gitu ya. Nah, apa memang ada wakaf asuransi dan wakaf hasil investasi, karena kan ada dua manfaat tuh tahu saya. Kalau untuk asuransi ketika orang meninggal baru dapat gitu ya. Cuma dia nisbah aja kasih tahu 45%. Tapi ketika mungkin untuk investasi itu kan misalnya 5 tahun dia jatuh tempo udah bisa ambil, itu kan akan cair gitu loh, nggak menunggu sampai dia meninggal dulu gitu loh kan. Ini bahasa yang tadi mungkin agak nggak dijelaskan untuk itu. Saya bukan mendoakan mungkin wakil-wakil kita cepat meninggal, nanti doanya nggak ini juga. Gitu ya. Oke, ini menambah materi mungkin juga. Makasih Ustaz, mohon pencerahan lebih clear gitu ya. Makasih. Baik, intinya insya Allah nanti kaji juga memang ya ini PR-nya panjang Mas sebenarnya. Ini apa ya, dari pusat sampai ke wilayah daerah ini kan kayaknya waktu setahun 2 tahun sampai 5 tahun ke depan juga kayaknya belum cukup juga gitu loh, untuk turun memberikan edukasi setiap wilayah daerah itu menjadi nazir wakaf gitu ya. Tapi paling enggak kan insya Allah dari pusat dulu lah ini, walaupun memang ya itu ke depannya memang IKADI insya Allah akan melakukan pelatihan nazir wakaf, ya dai wakaf, sertifikasi dan seterusnya, itu ini lagi dirancang memang ya, lagi dijadwalkan juga. Ya tapi ke depan memang harapannya setiap wilayah dan daerah itu menjadi nazir di sana gitu loh. Jadi ikrarnya di masing-masing wilayah dan daerah saya tidak perlu ke pusat. Gitu. Dan itu memang ke depannya akan seperti itu. Gitu. Makanya memang dibutuhkan setiap pengurus itu ya menjadi nazir dan dai wakaf duluan di sana. Karena mereka nanti akan menjadi corong di sana untuk menerima wakaf, ya kan, kemudian mengelola wakafnya dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Dan memang seperti itu nanti ke depannya. Dan ini memang butuh kerjasama yang baik sekali. Alhamdulillah kalau kita sudah banyak yang menyambut gitu kan, dan insya Allah nanti ya akan lebih ringan kita di sini. Insya Allah Aceh siap ya. Udah duluan ya. Iya. Ya itu. Oke, insya Allah seperti itu memang ke depannya ya. Yang kedua ya tadi ya, dua-duanya bisa dilakukan ya. Yang dari sisi investasinya silakan, memang kan ada ketentuan fatwanya gitu. Mau diwakafkan maksimal 30% tentunya gitu ya. Ya itu kalau mau diambil duluan menjadi wakaf juga bisa. Kemudian kalau mau nanti nunggu meninggal dunia investasinya bisa diwakafkan juga bisa, boleh-boleh saja. Gitu. Nah, artinya sebenarnya pun kalau kita pengen berwakaf langsung dengan cara begitu kan sebenarnya bisa juga gitu loh. Artinya tanpa melalui polis asuransi ini kan bisa. Tetapi membedakan adalah melalui polis ini kan artinya kalau terjadi musibah itu lebih cepat, ya kan, kita nggak tahu, paling nggak kita sudah punya wasiat sejak hari ini gitu loh. Nah itu konsepnya sebenarnya. Ya sejak hari ini kita sudah punya konsep cara berwakaf muda dengan melalui wasiat dan langsung kita lakukan. Gitu. Walaupun nanti belum tercapai jumlah nilai investasi yang nanti mau diwakafkan, ya paling enggak kita sudah punya wakaf wasiat namanya. Nah itu dua-duanya boleh dilakukan gitu. Tapi kalau IKADI sekarang masih menerima ya manfaat satu meninggal saja, investasinya sekarang belum ditawarkan gitu ya. Karena memang khawatir nanti pandangan masyarakat menjadi tujuannya investasi. Gitu loh, berharap investasi gitu loh. Ujung-ujungnya kan berharap investasi. Berarti IKADI cuma hanya dari wakaf uang pertanggungan aja ya? Ya, yang diterima sekarang seperti saja. Karena untuk menghindari yang namanya investasi itu nanti orang ujungnya minta itu, nanti begitu investasi udah berapa kan gitu. Jadi ujungnya sama aja, kita menghindari itu, jangan sampai tujuannya orang berinvestasi walaupun memang ada porsinya, tapi kan memang tidak berapa lah gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai saya nanti pikir itu bagus juga kok apa perbedaan yang memang kita dengan yang lainnya gitu ya, kecuali orang-orang yang memang sudah cukup paham gitu ya. Tidak langsung dia bawa berbagi dari hasil investasinya itu. Oke, Ustaz, kalau nggak ada yang lain mungkin, atau nanti boleh kalau ada mau info lanjutan bisa mungkin ke IKADI Aceh informasinya, kami bisa berhubungan langsung dengan bulan seperti Ustaz Rodi sampaikan tadi. Memang kita ada bidang ekonomi dan ini sedikit boleh Ustaz? Silakan. Ya, Afan Ustaz. Ya, ketua. Ini Pak Ketuanya, silakan Pak Ketua. Ini makanya Ketua Nazir LBI ini Ustaz, Ketua LBI Aceh baru. Ustaz Zuhadi. Ya ini kan wakaf, kalau yang pernah saya belajar juga Ustaz kan, kita ada juga ekosistem dan sebetulnya Amerika itu juga udah lama, artinya khusus Yahudi ya, udah lama melaksanakan ini sejak tahun 1771 dengan endowment fund-nya, dan mereka sudah
berhasil, kenapa Amerika bisa berjaya sekarang ini, karena pengusahanya lebih banyak uangnya ketimbang APBN-nya. Jadi kita bisa mengontrol negara. Nah kemudian saya mau tanya Ustadz, kan di sistem perbankan global itu ada namanya PPP, Triple P, Private Placement Program. Mungkin kalau dalam bahasanya itu namanya trade finance, gitu ya. Nah kalau hasil dari trade finance itu hasilnya itu bisa kita kan, jadi trade finance ini Ustadz, kayak dana overnight. Dia itu dealnya itu saat dimasuk dalam bank dan berapa nilai rate-nya, itulah kita bagi hasilnya didapatkan. Nah dari hasil bagi itu kemudian kita masukkan ke program wakaf, apakah boleh Ustaz? Gitu. Dari Dana apa? non halal tuh bukan, bukan dana non halal. Dananya halal, Ustaz. Dananya halal, dana gini. Seperti contoh Yunani kemarin kan. Yunani itu kan atau nggak usah jauh-jauh Yunani. Kita Indonesia nih setiap hari jam 11 itu clearing. 11. Kan dana seluruh Indonesia ini 120 triliun per hari putarannya. Velocity-nya ya, berdasarkan survei dari Bank Indonesia. Nah, kalau di Aceh itu 7 triliun per hari putarannya. Nah, setiap jam 11 itu bank itu misalkan ada nasabah datang dengan buku ceknya, minta untuk terus tiba-tiba tidak bisa cair, itu berarti kalah clearing namanya. Ya, kalah clearing. Nah, makanya waktu bank itu kan Senin sampai Jumat. Nah, sedang Sabtu Minggu itu Sabtu Ahad kan libur. Nah, mereka memanfaatkan namanya overnight. Artinya dana idle yang ada di bank itu biasanya permainan deck ke atas, terutama ke atas, itu di overnight-kan ke instansi-instansi atau negara bank-bank yang membutuhkan dana segar. Nah, dengan cara ya tadi kayak misalkan Pertamina punya kelebihan dana off budgetnya. Nah, dia itu 1%, 2% per malam setiap 1 minggu dia putarkan, sehingga Senin masuk lagi dana kembali ke bank. Itu overnight namanya. Nah, kalau di dunia itu ada namanya Triple P, Private Placement, dan itu dananya dana halal. Kenapa? Karena untuk investasi misalkan rumah sakit perputarannya, kemudian perang, ya, kemudian satu lagi ada kayak yang lalu tuh kalah clearing, jadi di bailout, bantu dananya untuk diputarkan. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau alam ya saya belum tahu seperti itu gitu ya. Dari ilmu saya belum nyampai gitu, yang penjelasan tadi gitu. Tapi mungkin perlu dikaji nanti gitu ya. Tapi poinnya sebenarnya wakaf ini sederhana gitu ya. Jadi ya intinya kan apa yang mau kita berikan untuk Allah kan sederhana kan begitu kan. Lagi itu bahkan wakaf dari non muslim pun ya dari polisi ini juga bisa diterima untuk wakaf. Gitu lah. Jadi kan artinya orang non muslim yang pengen wakaf diterima nggak? Diterima juga gitu. Tapi kan masalah wakaf ini kan untuk hal yang umat gitu kan. Artinya selagi dana itu memungkinkan menjadi wakaf kan, wakaf boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja diterima. Tapi kalau tadi yang seperti itu saya walau alam ya, ilmu saya belum nyampe ke sana, belum tahu, saya itu dapat ilmu baru. Ya, itu mungkin nanti perlu ditanyakan kepada ahlinya lah ya dalam hal itu. Ya, mungkin kita bisa konsultasi nanti sama Bu. Boleh Ustaz, ini terkait dengan dana non halal ini benar Ustaz. Kalau misalnya ada orang berwakaf, kan kita memang nggak telusuri harta dari mana Ustaz kan. Misalnya dia ingin berwakaf misalnya 5 juta. Jadi satu tidak mau menanyakan mana, atau memang kita harus Ustaz, ini harta yang untuk diwakafkan ini setiap bulan ini nantinya apakah harta halal ataupun harta non halal kan, bisa jadi dari usaha apa kan. Apakah itu ada kewajiban kita menanyakan Ustaz, atau memang dalam hal itu kan ada pendapat memang gitu. Ya dalam hal itu ada pendapat gitu ya. Ada pendapat yang diterima itu adalah kita ya terima saja gitu ya. Pendapat yang saya juga terima saja, kita nggak perlu menanya sampai ke dalamnya gitu loh. Intinya yang dia berikan itu halal, tapi cara dia yang haram
dia menerima mencarinya yang haram, apa yang kita terima karena dia memberi halal. Kira-kira seperti itu. Itu ada pendapat ulama juga dalam hal itu, walaupun juga ada ulama yang nggak memperbolehkan sih. Tapi khilaf lah di situ. Tapi ada pendapat yang memang ya kita selagi itu adalah pemberian, dia kita ajak makan nih, gitu kan. Di rumah mungkin kita tahu dia ahli riba segala macam, ya dia memberi kita makan itu halal, walaupun dia menerimanya dengan cara yang haram untuk dia, halal untuk kita, seperti itu. Allah alam, ya Allah alam. Baik. Ya. Baik Ustaz Oleh, karena waktunya juga mungkin insya Allah ini yang pertama mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya, Ana sudah bilang secara personal tadi sudah siap udah pas ini, nanti kita akan coba mungkin di waktu-waktu yang lain kalau memungkinkan nanti boleh jadi mungkin ada satu masa setelah mungkin kita pas ini mungkin secara offline kita khususnya mungkin di Aceh. Setelah mungkin nanti teman-teman kadang-kadang udah melihat ini dulu Ustaz. Tadi ada juga yang yang ngomong di luar pas ini Pak Jalal, kalau bisa kita mungkin ada juga mungkin kan saya tanya di afiliasi kemana, kita sudah clear mungkin karena Ustadz mungkin di Allian. Bagi saya seperti saya bilang itu tadi, saya pernah dianggap yang merah, yang lain-lain pernah ngajak saya, bahkan mau dibuat itu, tapi saya masih mikir daripada itu saya harus kembali ke takaful saja kalau memang ada yang, tapi ke sana juga enggak. Tapi ketika mungkin ada Ustadz yang mungkin dari sini, ini terus terang pas dengan background Ustadz pas seperti itu, Anda pikir ini untuk membuka wawasan teman-teman juga yang memang notabene, saya pikir terus terang yakinlah teman-teman, kita terkadang ada di Ustadz kita ini kadang-kadang termasuk saya ini, jangankan kaya, mimpi untuk kaya aja nggak pingin gitu loh. Ini mohon maaf mungkin ada ustaz-ustaz aja gitu ini. Jangankan untuk kaya, mimpi untuk kaya aja nggak cukup, tawaduk sekali gitu loh. Tapi sebenarnya nggak cukup seperti itu. Saya pikir harus memang kita mental kaya itu penting gitu. Saya aja yang kepala 6 nih, udah kepala 6 saat kalau saya beserta nanti ikut boleh nggak ikut, sudah 56 tahun bisa nggak peserta, gimana tabarunya nanti kita lihat. Saya ingin nanti mungkin ada ilustrasi dibuatkan, boleh jadi sebagai contoh nanti untuk boleh jadi yang sebagainya yang infeksi kalau mungkin dari nggak terima, kita ada nazir seperti di sini lokal di Aceh yaitu Diki A yang kebetulan juga mantan ketua IKADI kita dulu gitu ya. Dan saya tadi juga baru dapat pencerahan dari lembaga Wakaf Mulia tentang untuk digital marketing untuk wakaf. Ini luar biasa. Apalagi seperti Ustaz bilang tuh, anak-anak muda ngopi kalau di Aceh itu 10.000 sebulan, saya pikir tidak ada masalah. Ketika mereka melihat, ada nanti gedung legasi yang di tempat IKADI dibangun dari dana wakaf. Itu legasi yang belum pernah ada, mungkin mudah-mudahan kita sudah ada harga di ini. Oke, itu saja mungkin sebagai kok jadi saya jadi pula narasumbernya gitu ya. Mungkin closing statement dari Ustadz Zulhadi. Kita undang lagi Ustadz nih, kita undang lagi nanti. Silakan closing statement Ustadz karena memang cukup menarik saya pikir. Silakan Ustaz. Ya, closing statement-nya begini, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri itu kita hidup ini cuma 3 hari lah, 3 hari bahasanya itu setelah Tayyam. Kemarin yang sudah berlalu, ya sudah yang sudah berlalu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, besok yang kita nggak tahu masih ada umur atau enggak. Nah itu. Yang penting adalah hari ini. Jadi hari inilah kesempatan kita berwakaf dan ngajak umat berwakaf. Ya karena dengan kita punya wakaf, ya kita punya pahala jariah. Jadi amal kita yang sedikit ini, ya insya Allah dengan ada kita punya wakaf menjadi banyak, menjadi berat. Setelah kita meninggal terus mengalirkan pahala, itu poinnya. Ya, jadi pilihan dari kita, ya tugas kita untuk juga membawa energi semangat syiar wakaf ini, ya untuk terus menjadi konektor kebaikan, mengajak umat berwakaf dengan cara yang mudah, ringan, dan insya Allah manfaatnya besar sekali untuk umat. Itu aja mungkin, silakan. Baik, luar biasa tadi insight terakhir saya dapat, konektor gitu ya, sebagai hub untuk kebaikan. Semoga gitu. Baik, saya atas nama moderator dan ada IKADI Aceh, mohon maaf atas segala kekurangan, bagi khusus mungkin ada ikhwah-ikhwah kita. Ini juga ada Lia dari Cilegon gitu ya. Ibu ya dari ini ya, dari Ustadz Zulhamdi ini ya. Oke, yang lainnya terima kasih. Tim Dai Wakaf Banten.
Oh ya 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 ya. Oh ya, perlu juga ketahui teman-teman. Jadi ketika ya dari apa nanti mungkin kita coba ini lagi seperti Ustaz Roli tanya ke saya, ada nggak di Aceh Alien? Ada. Tapi itu kalau ditarik induknya beda Ustaz Roli. Mungkin Ustaz Dul Hamdi sendiri akan beda induknya juga dengan Syarifah Balkis yang ada di Aceh. Jadi itu perlu perhitungan juga Masih gitu loh. konven ya, Karena kita konven ya. satu pohon. Ketika pohonnya lain dapat memang, tapi ketika pohonnya memang satu pohon itu kan akan lebih powerful mungkin gitu ya. Baik, jazakallah. Kita sama-sama beristighfar. Subhanallah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa hanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, akhiri billahi taufiq wal hidayah. Ya, sama-sama saya juga banyak bicara, banyak salah, tidak bicara juga nggak benar gitu ya. Ya, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang lagi Ya, Ustaz, yang maaf semuanya.